Shalom, selamat pagi dari Bukit Sion. Saya menyapa Ibu Bapa, selamat menyambut Hari Karunia Tuhan hari ini, Rabu tanggal 18 Januari 2023. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang rahmani, pada pagi yang indah ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami. Kami meminta pertolongan dan pengasihan-Mu. Kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami. Kami meminta kepadamu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ibu Bapa, saudara-saudara, saya memberikan tema hasil dari sebuah ketaatan. Ayat 5 sebagai nas renungan kita, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ibu Bapak, saudara-saudara, seringkali manusia itu berpegang pada pengalaman masa lalu sebagai pedoman mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Sering pula orang berpikir menurut pengalamannya. Contohnya, jika seseorang menderita sakit parah yang didiagnosa dokter tak dapat sembuh, maka si penderita dalam waktu dekat pasti akan mati. Seseorang yang ekonominya bangkrut tentu tak mungkin dapat bangkit kembali. Ketahuilah, Tuhan tidak membutuhkan pengalaman manusia untuk melakukan suatu perkara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Contoh, Sarai yang sudah tua pun
sanggup dibuka rahimnya oleh Tuhan sehingga ia dapat memberikan keturunan. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun dan menurut pengalaman tidak dapat disembuhkan, menjadi sembuh ketika bertemu Yesus dan menjama jubahnya. Jadi, janganlah sekali-kali mengukur segala sesuatu berdasarkan pengalaman. Dalam segala hal, arahkanlah mata pikiran kita, pengharapan kita sepenuhnya kepada Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus, yang sanggup melakukan segala sesuatu, yang sanggup melakukan segala perubahan dalam kehidupan kita. Adapun Petrus dan Andreas, mereka adalah nelayan yang ulung. Keduanya sudah sangat kenyang pengalaman menangkap ikan. Tetapi suatu malam mereka gagal sama sekali. Yesus memperhatikan mereka yang tampak lelah dan kecewa itu, dan ingin menunjukkan bahwa apa yang tak dapat diperbuat manusia dapat dilakukan olehnya. Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Mungkin Petrus tak membanggakan pengalamannya. Dia taat perintah Yesus. "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5:5. Karena ketaatannya, ia menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Demikian pun ketika kita taat dan setia kepada firman-Nya, setia kepada perintah Tuhan, karena ketaatan akan perintah Tuhan membuat segala perkara terjadi, bukan karena pengalaman manusia, tetapi karena kuasa kasih dan pertolongan daripadanya. Tentu dalam kehidupan kita, dalam keseharian hidup kita, mungkin kita mengalami kejenuhan. Sebagaimana dalam kehidupan kita, seperti apapun yang kita kerjakan sudah baik dengan kerja yang keras, tetapi jangan-jangan kita juga sering merasa seperti Petrus, tidak mendapat apa-apa dari apa yang kita kerjakan. Pertanyaannya adalah, sudahkah Yesus ada di perahu kehidupan kita? Jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak bermakna, malah melelahkan kita. Sebab Yesus memang tidak pernah hadir atau tidak pernah saudara undang untuk ada dalam perahu ibu bapa dan saudara-saudara. Maka mengundang Yesus hadir dalam perahu hidup kita menjadi hal yang penting. Dan ketika kita mengundang Yesus dalam perahu hidup kita, justru Yesus mengundang kita untuk bertolak lebih dalam lagi. Banyak di antara kita, jika kita memasuki masa akhir dalam karir kita, seperti akan bebas dari sebuah tanggung jawab berat. Tetapi justru dalam setiap kesempatan yang kita miliki, Yesus selalu mengajak kita untuk bertolak lebih dalam. Seakan apa yang Tuhan perintahkan itu berat dan mustahil kita lakukan. Namun, belajarlah seperti Petrus. Meskipun kadang kita maunya mengeluh dan merespon perintah itu, tetapi ketika kita berserah dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalanan dan pengalaman menjalani hidup bersama Tuhan akan membuat kita merasa takjub akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberikan pengalaman, pelajaran yang cukup berharga bagi kami untuk senantiasa bertolak lebih dalam lagi. Ketika hidup ini terasa hampa, ketika kami tidak mendapatkan apa-apa, namun ketika kami mengandalkan dan berserah kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan senantiasa menolong kami. Namun terkadang kami sering lupa
bersyukur kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh aktivitas umat Tuhan, pekerjaan umat Tuhan, sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai ASN, apapun profesi kami, Tuhan berkenan memberkati, agar kami boleh mendapatkan hasil jerih payah kami seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk para lansia yang dalam ketidakberdayaan karena masa tua, karena keterbatasan fisik. Namun dengan iman kami percaya berkat-Mu dan pertolongan-Mu akan selalu nyata baginya. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang bergumul karena menghadapi sakit penyakit. Oh Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka, sertai mereka, sembuhkan mereka, agar mereka boleh dipulihkan, mereka boleh bersukacita karena pertolongan-Mu. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena berbagai persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan biaya, persoalan pendidikan dan sebagainya. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani semuanya itu, dan hidup kami penuh dengan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Pemerintah kami dari tingkat pusat, presiden, gubernur, bupati, camat, kepala RT, kepala lingkungan, Tuhan memakai semuanya itu sebagai saluran berkat-Mu dalam memimpin kami agar menata kehidupan ini berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, boleh kami jalani dengan baik. Dengarkanlah doa kami Tuhan, karena kami bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati ibu bapak sekalian.